tentang bagaimana tazkiyatun nafs, membersihkan jiwa. Dalam Al-Quran surat Asy-Syams antara lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad aflaha man zakkaha." Sungguh beruntung orang yang membersihkan, yang mensucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha. Sungguh rugi orang yang mengotori jiwanya. Nah, maka dalam hal ini tugas kita adalah tazkiyatun nafs, untuk membersihkan jiwa. Di antaranya yang kerap kali bertentangan dengan ibadah kita. Ketika kita sholat, kita mengucapkan lafaz-lafaz, kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat thayyibah. Di luar sholat ngobrolnya keluar nama-nama binatang. Ini kan bertentangan dengan ibadah kita. Ketika di rumah marah-marah kepada istri, suaminya, ini kok keluar nama-nama binatang atau kata-kata kasar, kata-kata kotor gitu. Ini sifat-sifat kemanusiaan yang bertentangan dengan ibadah kita. Tugas kita adalah bagaimana kita senantiasa melakukan tazkiyatun nafs. Di dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat ke-16 Allah Subhanahu wa taala berfirman begini. Alam ya'ni lil ladzina amanu an tash'a qulubuhum li dzikrillah. Belum datangkah waktunya bagi orang-orang yang beriman an tash'a qulubuhum li dzikrillah, agar hati mereka tunduk patuh mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa ma nazala minal haq, dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka. Wala yakunu kalladzina utul kitab, janganlah mereka seperti orang-orang sebelumnya telah diturunkan Alkitab kepada mereka. Min qablu, sebelumnya tadi fatala alaihimul amad, telah diberikan waktu yang cukup untuk memperbaiki diri, untuk merenungkannya, untuk mengkajinya, untuk mengamalkannya. Tapi apa? Faqasat qulubuhum. Tapi hati mereka tetap menjadi keras hati mereka. Wa katsirun minhum fasiqun, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik. Bapak Ibu rahimahullah, ini hati-hati kalau hati kita atau jiwa kita ketika semakin keras, semakin tidak mudah disentuh oleh lafaz-lafaz Allah, oleh peringatan-peringatan dari Allah, baik ayat kauniyah maupun ayat-ayat ilahiyah. Ketika mendengar azan, biasa, bahkan ada yang sampai mengatakan lebih indah mendengarkan suara seruling daripada mendengar ayat Al-Quran. Ada yang dulu pejabat yang mengatakan begitu. Astagfirullah, ini harus istighfar. Ketika merasakan lebih nikmat, lebih indah ketika mendengar suara seruling daripada mendengar ayat-ayat Al-Quran. Atau ada yang mengatakan mana yang lebih penting, Al-Quran atau Pancasila? Mana yang lebih gede jasanya terhadap bangsa Indonesia, Al-Quran atau Pancasila? Astagfirullah, Pancasila dibandingkan dengan Al-Quran gak banding banget gitu, keimbang banget gitu. Ini pengikutnya yang seperti ini banyak. Masyarakat muslimin rahimahumullah, ini hati-hati yang punya paham-paham seperti ini atau yang mengikuti pendapat orang seperti ini sekarang ini banyak. Itu adalah paham-paham yang lebih sekuler, paham-paham yang lebih mengutamakan dunia.
Padahal kalau yang namanya firman Allah itu nggak bisa dibandingkan, nggak bisa dibandingkan. Nah, maka bagaimana masyarakat muslimin rahimahullah, kewajiban kita adalah memelihara jiwa kita, memelihara hati kita. Bagaimana kita tadi sifat-sifat kemanusiaan kita jangan sampai dibiarkan bertentangan dengan ibadah kita, bertentangan dengan Allah. Wala talbisul haqqa bil batil wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Janganlah kalian mencampur adukan yang hak dengan yang batil dan menyembunyikan yang hak padahal kalian mengetahui. Itu dalam Al-Quran surat Al-Quran. Hadirin sekalian, kalau terjadi seperti tadi, itu tanda-tanda runtuhnya ruhiyah, tanda-tanda runtuhnya kemanusiaan. Kalau menganggap misalnya lantunan salawat sebagai lagu biasa, sehingga dipatukan dengan nyanyian gereja, dan saya kemarin, masya Allah, di gereja itu kan dilantunkan salawat, kemudian di situ dipadukan dengan lagu haleluya. Ini desentralisasi, kenapa? Dan ada yang jogetnya loh, ada yang joget. Saya lihat di videonya ada yang joget. Kita salawat di jogetan. Salawat itu doa untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini desentralisasi. Dan inilah yang kerap kali ditampilkan, didorong oleh kelompok-kelompok yang pro Islam Nusantara. Ini Islam Nusantara yang lebih toleran, toleran yang kebablasan. Itu di gereja kemarin itu saya dapat juga videonya, diadakan kultum. Di gereja ada kultum Natalan. Kultumnya apa? Dibacakan surat Maryam. Oh, surat Maryam. Yang membacanya pakai peci putih, dan itu saya yakin orang Islam cara bacanya agak benar loh, walaupun banyak yang salah. Agak benar loh bacanya. Yang membaca terjemahannya, saya yakin itu bukan Islam. Tapi yang lebih mengesalkan, itu Al-Quran surat Maryam itu ujungnya ditutup dengan firman dari Alkitab. Dengan firman Alkitab dicampur. Astagfirullahaladzim. Ini kebablasan. Nah, masyarakat muslimin rahimahullah, baik, saya tidak akan memperpanjang masalah itu, tapi saya ingin mengajak hadirin sekalian, mari ruhiyah kita jaga loh, spiritualitas kita jaga. Hal-hal yang sakral itu tidak bisa kita rusak dengan hal-hal yang demi toleransi gitu, tidak bisa. Ibadah itu kan hal-hal yang sakral. Nah, hadirin sekalian, hati-hati tanda-tanda menurunnya ruhiyah, tanda-tanda menurunnya spiritualitas kita. Apa saja tandanya? Di antaranya ketika muncul kemunafikan, berkata sering bohong. Ayatul munafikin asal-asul kan, ciri orang yang munafik itu tiga. Tidak pola, kalau berbicara bohong. Tidak ada apa-apa, kalau berjanji menyalahi janji, tapi sering menyalahi janji. Wa idza tumina wana, ketika diberi amanat berkhianat. Yang diberi amanat jadi pejabat, jadi menteri dan sebagainya, tapi korupsi itu berkhianat. Itu ciri orang kafir. Kalau terjadi seperti itu tanda-tanda kemunafikan yang muncul, maka itu adalah tanda, salah satu tanda menurunnya ruhiyah kita. Kemudian apa? Menurunnya ruhiyah ini kadang-kadang muncul rasa takut yang tidak pada tempatnya. Takut, tapi yang tidak perlu takut. Gitu. Kita misalnya malam-malam takut, harga rumah di Bandung semakin mahal, takut nanti anak kita, cucu kita, gimana nanti bikin rumahnya, gimana tempat tinggal, takut yang berlebihan. Kita misalnya sedang dalam kondisi saat ini sedang hidup berkecukupan,
Tapi kita takut nanti bagaimana nanti dengan terjadinya wabah pandemi yang katanya menurut PBB akan terjadi krisis terutama di dunia ketiga, krisis ekonomi. Kemudian kita dengan isu seperti itu, dengan berita seperti itu, ada ketakutan yang berlebihan. Padahal kondisi saat ini hidup kita berkecukupan. Jadi ketakutan yang berlebihan seperti ini adalah tanda-tanda turunnya rupiah. Apalagi kalau sampai ketakutan itu berpengaruh kepada ibadah kita. Misalnya seseorang yang sedang berdagang takut tidak mendapatkan untung, waktunya adzan sudah berkumandang, tidak ditinggalkan jualannya, ini takut rugi. Ini ketakutan yang sampai mengalahkan prioritas untuk ibadah tentu adalah tanda-tanda menurunnya rupiah, menurunnya spiritualitas. Kemudian apa lagi? Sifat-sifat kemanusiaan yang kerap kali menjadi tanda turunnya spiritualitas antara lain seringkali berprasangka buruk kepada orang lain. Orang berbicara begitu disangka buruk, orang berbicara begini disangka buruk. Macam orang pokoknya mah sudah berprasangka buruk aja bahwa ini orang ini adalah merupakan corongnya orang yang lebih berkepentingan, orang segala atau siapa. Orang kita berprasangka buruk. Ada ustaz yang berceramah di YouTube, tapi berprasangka oh itu mencari popularitas, berprasangka buruk kan? Padahal belum tentu. Ada misalnya orang yang menyumbang ke masjid, oh dia mania sih, dia mau ujung-ujungnya nanti juga kan ingin jadi pejabat, ingin cari suara, kita berprasangka buruk. Jadi hati-hati kalau kita kerap kali dihilangi prasangka buruk kepada orang lain, ini salah satu ciri sedang menurunnya rupiah. Kalau Allah memerintahkan jauhilah dari buruk prasangka. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhanni. Ini dalam surat Al-Hujurat. Ya orang-orang yang beriman, jauhilah dari buruk prasangka. Inna ba'dadh ithmun. Karena sesungguhnya sebagian dari prasangka itu dosa. Memang tidak semuanya prasangka itu dosa, tapi sebagian adalah prasangka yang tidak dosa seperti apa? Kita curiga ada orang datang ke rumah, aku dari PLN mau memeriksa meteran listrik, tapi kolam banget ngobrolnya, kita curiga jangan-jangan ini orang mau nipu prasangka itu, tapi itu nggak apa-apa, kita waspada. Ada orang yang datang ke rumah mengaku dari badai menyem, kemudian dia coba memperbaiki meteran air kita, kemudian dia ujung-ujungnya menyarankan ini meterannya harus diganti, dan dia menawarkan meterannya. Kita juga benar nggak dari PDAM? Kita cek kebenarannya ke kantor PDAM, kita telepon atau kepada teman yang mungkin punya akses ke PDAM. Itu bukan prasangka itu bukan prasangka yang menurunkan spiritualitas kita, tapi itu adalah prasangka yang memang dalam rangka waspada. Itu boleh. Kemudian apa lagi? Ciri menurunnya ghibah, sering menguji-ujikan orang lain. Itu dalam surat Al-Hujurat kan gitu. Walau yang tak waktu jangan satu sama lain di antara kalian saling menghibah. Tadi membicarakan keburukan, ghibah. Kemudian apa lagi? Ciri menurunnya rupiah, gampang marah, sedikit-sedikit datang ke rumah tersinggung oleh istri, ucapan istri padahal salah dengar, marah. Nanya peci di mana peci mau ke masjid, nanya ke istri, kata istri aduh di mana kemarin lupa nyimpannya, marah ke istri. Padahal kita suaminya yang ternyata yang lupa nyimpannya salah juga. Salah satu sunnah Rasul itu sedikit marah. Tapi kalau kita biasanya sedikitnya jadi banyak, sedikit marah. Dan hati-hati Bapak Ibu, biasanya semakin tua itu kalau kita tidak kuat spiritualitas kita, emosi itu semakin mudah terpancing. Ketika tensi sering naik, ketika kita barangkali sudah kurang kegiatan, sudah pensiun,
Biasanya memang banyak memikirkan kesibukan keseharian karena sudah pensiun, yang banyak dipikirkan keburukan orang lain, kekurangan orang lain, wah pokoknya. Nah itu bisa memancing emosi. Hati-hati. Kemudian apa? Ciri ruhiyah yang terakhir, ria. Ria itu apa? Ingin dipuji, ingin dilihat oleh orang lain, ria. Kalau sum'ah ingin didengar oleh orang lain, ingin dilihat oleh orang lain. Ketika kita melakukan kebaikan, kita ingin dilihat oleh orang lain. Sekarang ini dilihatnya di mana? Di medsos. Ketika kita ibadah, itu ingin dilihat dari orang lain. Hati-hati kalau kita misalnya menulis status di Facebook kaitannya dengan ibadah. Betapa nikmatnya di keheningan malam kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati loh di sini. Kita itu di sini ingin disebut oh, si bapak ini mah tiap jam 2 malam, jam 2 subuh menulis status. Tahajud. Padahal setelah menulis status seperti itu tidur lagi. Tapi hati-hati, maksud saya apa? Hati itu kan masing-masing orang yang tahu. Kalau niatnya supaya kita ingin disebut sebagai orang soleh, ini hati-hati. Isi termasuk dalam niat. Betapa nikmatnya ketika kita dapat menyisihkan harta kita untuk orang-orang yang membutuhkan. Alhamdulillah. Dapat menyisihkan harta untuk orang-orang yang berbutuh. Apa? Tapi intinya ujung-ujungnya apa? Ingin diketahui oleh orang lain bahwa kita dalam. Nah, apa berikutnya ciri ruhiyah? Ciri ruhiyah sedang lalai dalam beribadah, lalai dalam melakukan kemaksiatan, kemudian kita mencari alasan, mencari kebenaran. Kita tidak sholat berjamaah di masjid bapak-bapak. Bapak-bapak kan sekarang sedang musim corona. Jadi cari alasan, bapak-bapak kan hujan. Cari alasan. Kita meninggalkan ketaatan kepada Allah, kita meninggalkan ibadah kepada Allah, atau mungkin kita melakukan kemaksiatan tapi cari-cari alasan. Maaf, ketika mata tidak terjaga melihat tayangan-tayangan yang porno di televisi, nggak apa-apa dah itu. Bukannya kita itu setengah terbuka, lalu kita melakukan kebenaran, nggak apa-apa, bukan salah saya, salah dia sih. Ada wanita yang lewat pakaiannya membentuk tubuhnya, kemudian kita lihat terus kita memberikan kebenaran ke dalam diri kita. Gak apa-apa, bukan salah saya, salah dia yang pakai pakaiannya seperti itu. Ini adalah alasan-alasan yang dibuat-buat yang menunjukkan gejala-gejala menurunnya ruhiyah kita. Jadi melonggarkan diri kita untuk melakukan maksiat, melonggarkan diri kita untuk menjalankan ketaatan. Ya. Itu tanda-tanda ruhiyah kita. Kemudian apa? Biasanya tanda-tanda ruhiyah sedang menurun itu kalau bercanda berlebihan. Bercanda tapi berlebihan. Apalagi kalau bercandanya sampai apa yang jadi bahan candaannya itu ayat-ayat Al-Quran, hadis Nabi dijadikan bahan candaan. Bahan candaannya termasuk kalau sekarang ini kan ya seperti kemarin yang anak kecil yang memparodikan lagu Indonesia Raya itu kan bercanda. Bercanda tapi berlebihan. Lagu Indonesia Raya aja udah hebohnya seperti itu, apalagi kalau sampai ayat Al-Quran yang dijadikan sebagai bahan candaan. Ini jangan sampai. Nah, Bapak Ibu rahimahullah, bagaimana dia menjaga ruhiyah ini? Kita terbatasan waktu. Menjaga ruhiyah kita supaya kita tetap stabil, diantaranya apa? Kita berupaya untuk senantiasa istiqomah untuk hal-hal yang wajib beribadah kepada Allah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihim. Sirat ayat 30. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka akan turun kepada mereka malaikat. Nah, kalau kita ingin menjaga ruhiyah kita istiqomah, dan insya Allah malaikat sejak di dunia sampai di akhirat nanti akan menjadi backing kita. Itu ayat Al-Quran. Tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan sedih, kata para malaikat itu.
Wa'abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Bergembiralah kalian dengan surga sebagaimana yang dijadikan kepada kalian. Apa dan kata para malaikat itu? Nah, awliyakum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kami adalah pelindung-pelindung kalian. Kami adalah backing kalian sejak di dunia maupun di akhirat. Nah, yang pertama, kalau kita ingin bagaimana menjaga rohiyah kita, stabilitas iman kita, stabilitas hati kita, bagaimana kita tazkiyatun nafsnya terus berjalan, berupayalah untuk istiqomah. Istiqomah, Bapak Ibu, tidak mengenal tempat, tidak mengenal waktu. Kan di kita kan masih pilih-pilih waktu, masih pilih-pilih tempat, kebanyakan orang Islam kita. Dan termasuk saya lah barangkali. Kalau di tanah suci, lagi di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, pergi ke masjid itu 1 jam sebelum adzan, ya kan? 1 jam sebelum adzan itu sudah berangkat ke masjid di sana. Wah, adzan itu mau adzan asar, mau adzan isya itu jauh sebelumnya ya, berangkat ke masjid. Tapi kalau di Indonesia, adzan berkumandang baru berangkat ke masjid. Ini kan kita tidak istiqomah. Bagaimana kalau kita melihat pada bulan Ramadan? Kalau bulan Ramadan, Masya Allah, orang tilawah Al-Quran, tadarus Al-Quran, orang yang melaksanakan, yang mengikuti kajian-kajian, pengajian. Bagaimana pada bulan Ramadan malam, salat malam yang tak pernah tak lewatkan. Tapi di luar bulan Ramadan kita menurun. Jadi visi kita tidak terima syukur yang istiqomah. Berupaya kita istiqomah. Nah, kalau bisa kita anggap semua bulan itu adalah bulan Ramadan. Semua bulan Ramadan sehingga bagaimana kita tetap ucapan kita tetap terjaga, ibadah kita, ibadah yang wajib, ibadah yang sunnah, infak sedekahnya terus berjalan. Jadi persepsi kita atau asumsi kita kalau bisa semua bulan kita anggap sebagai bulan Ramadan. Semua tempat kita anggap sebagai tanah suci. Kalau di tanah suci itu apa? Kalau di tanah suci kan bagaimana menjaga waktu sholat kita, takut kelewat waktu, mau tidur itu di alam, mau tidur siang di alam, takutnya nanti ada tidur terlambat ke masjid, takut ada tidur kelewat mungkin. Kalau siang-siang mau tidur pakai alam. Kalau bisa kita juga di Indonesia upayakan di Indonesia kita istiqomah. Tentu kita kalau di tanah suci memperbanyak ibadah-ibadah yang sunnah, di Indonesia juga sama. Jadi jangan sampai kita di tanah suci ada standar yang berbeda ibadah kita dengan di Indonesia. Bahkan yang paling kontras begini, di tanah suci berangkat jam 2 mau ke masjid, di Indonesia tidak berjamaah sholat subuh ke masjid, itu yang parah. Apalagi kalau sudah merasa dan saya mau udah banyak pahalanya di sana di Masjidil Haram kan sekali sholat 100.000 derajat. Wah, udah banyak nabung sih. Jadi ketika di Indonesia nyantai aja, masih banyak tabungan pahala kayak ini yang paling parah kalau berpendapat. Nah, kemudian bagaimana kita untuk menjaga rupiah kita? Perbanyak kita membaca kisah-kisah para salafus sholihin, orang-orang soleh, kisah-kisah orang soleh itu baca. Bagaimana orang-orang yang soleh yang ibadahnya yang luar biasa, yang tilawah Al-Qur'annya, yang bagaimana orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi dari kemaksiatan. Kisah-kisah orang soleh ini dan sekarang ini sebetulnya kalau kita diam baca itu dari WA itu banyak yang kisah-kisahnya. Ya, yang kecil-kecil juga orang-orang yang soleh, orang-orang yang soleh yang mungkin ada yang sangat berbakti kepada orang tua, ada yang ibadah sosial, misalnya memberi merawat anak-anak yatim. Misalnya kayak begini, ada ibu-ibu yang jualan gorengan, ibu-ibu jualan gorengan, kalau dia diberi lebih, itu langsung dimasukkan ke keja masjid. Orang-orang itu kan kasihan, di sini sudah lebih. Misalnya beli gorengan buatnya 100.000, belinya hanya 20.000 itu gorengannya. Kata yang mau beli, Bu, nggak usah dikembalikan kembaliannya buat itu. Oh iya, terima kasih. Tapi oleh dia yang 80.000 itu nggak diambil. Kata dia ini
soleh dan begini, motivasi kita. Atau ada ibu-ibu juga, saya membaca ibu-ibu yang jualan gorengan gitu. Dia ternyata tidak punya anak, tidak punya cucu, tapi dia ngurus anak yatim. Ngurus anak yatim, walaupun anak yatimnya itu ada yang umur gede-gede. Dia nggak punya anak, nggak punya cucu. Hidup sebatang kara, nggak pernah menikah. Tapi luar biasa, dia sampai tua terus bekerja keras untuk menghidupi anak-anak yatim. Luar biasa. Ini kan kisah-kisah para yang soleh zaman sekarang. Kita juga bisa baca kisah-kisah yang zaman lalu, masa lalu. Kita baca juga yang zaman sekarang ini. Ya bisa memotivasi. Hadirin sekalian, bagaimana kita ada satu hal yang barangkali untuk senantiasa kita ingat, senantiasa kita lakukan, karena ini keterbatasan waktu. Satu lagi, kalau kita ingin menjaga ruhiyah kita, ingin menjaga spiritualitas kita, apa yang harus kita lakukan? Kata Nabi, orang yang paling cerdas adalah orang yang banyak mengingat kematian. Itu senjata yang paling ampuh adalah perbanyak mengingat mati. Kalau kita berenggan untuk berinfak, untuk bersedekah, ingat mati. Wah, takut bersedekah. Bagaimana kalau kita mati besok? Maka langsung berpikir, ke masjid bawa uang yang paling gede. Jangan sebaliknya, jangan ke masjid bawa uang yang paling kecil. Ribut ke istrinya, mah ada recehnya, receh bawa ke masjid. Kita ingat mati uang yang gede bawa ke masjid, masuk ke masjid. Kita malas, lagi malas misalnya. Itu misalnya alarm handphone kita sudah berdering jam 2 atau jam 3. Malas, berat itu. Nah, ketika malas itu, ketika merasakan berat itu, apa yang harus kita ingat? Ingat Nabi. Dan langsung kita baca doa Nabi. Alhamdulillahilladzi ahya. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan. Ba'da ma amatana, setelah mematikan. Wa ilaihi nusyur, dan kepadanya kami kembali. Ingat mati itu doanya itu. Nah, ketika kita ingat mati, dan jangan-jangan ini adalah hari terakhir saya hidup di dunia, langsung baru beringat. Nah, maka dzikrul maut khairun dulu, kata Nabi, mengingat mati itu bagus semuanya. Jadi banyak. Maka Nabi dalam salah satu hadis itu, aksiru min dzikri hadimil ladzat, kata Nabi, perbanyaklah kalian mengingat mencabut kematian, mencabut kelezatan dunia. Maksudnya apa? Banyak mengingat malakul, banyak mengingat kematian, perbanyak kata Nabi mengingat. Nah, insya Allah Bapak Ibu, kalau kita misalnya sedang marah-marah, lagi marah ya, suami lagi marah kepada istri atau istri sedang marah kepada suami, apa yang ingat? Ingat mati. Bagaimana kalau sedang marah-marah meninggal dunia? Itu ada di Antapani sebelum COVID itu ada jamaah masjid, salah satu masjid yang saya bina di Antapani. Itu ketika saya ke pengajian di sana, saya tanya, Bapak itu kemana? Bapak itu meninggal dunia beberapa hari yang lalu. Sakit apa? Ya itulah Pak, meninggalnya ini dia sedang marah-marah. Jadi dia ini mantan pejabat. Rumahnya di Antapani ini berseberangan dengan rumah orang yang punya grosir lah, orang yang jualan. Sehingga seringkali mobil-mobil di depan rumahnya ini, di seberang rumahnya ini, mobil parkir karena memang belanja. Dia sering marah, sering terganggu karena akses ke rumahnya ini jadi sempit. Dan dia sudah beberapa kali mengingatkan kepada yang punya grosir itu, jangan parkir di sini, jangan parkir di sini. Nah, setelah satu hari, pulang dari masjid, habis batasan, dia lihat banyak mobil parkir berjejer di seberang rumah. Dia marah di situ, marah, karena merasa sudah sering mengingatkan kepada yang punya rumah, yang punya grosir itu, sering mengingatkan tapi tidak ditunggu. Nah, setelah beberapa menit dia marah
mengeluarkan kata-kata yang kurang bagus kan. Kemudian pingsan, kemudian dibawa ke rumah sakit, meninggal dunia. Nah, apa ibu ngeri lagi, sedang marah-marah meninggal dunia. Apalagi ketika di Mesir ada yang wanita yang meninggal dunia sedang marah kepada ustaz, kepada kiai. Ada wanita yang berbadan kemar yang masih muda lah, di angkutan umum, yang pakai pakaian yang setengah terbuka, pakaiannya kurang layak lah. Di situ ada ustaz yang mengingatkan, kalau dalam bahasa kita, "Neng, ingat kepada Allah, takutlah kepada Allah, jangan berpakaian yang seperti itu. Takut kepada Allah, takut kepada neraka Allah." Dan si wanita ini tersinggung, kemudian, "Siapa Anda ini berani-beraninya mengingatkan saya? Saya tidak takut neraka. Saya tidak takut kepada Allah. Nih, telepon saya, telepon Allah, silakan. Pesankan neraka untuk saya." Sampai marah luar biasa, kemudian dia seperti tertidur. Kemudian ketika orang-orang turun, itu wanita ini dekat pintu dibangunkan karena menghalangi, tapi ternyata Allah sedang mencabut nyawanya. Alhamdulillah, meminta ditelepon Allah, minta dipesankan neraka. Alhamdulillah. Nah, maka Bapak Ibu, salah satu hal obat yang paling berjalan, obat yang senjata yang paling ampuh, bagaimana untuk menjaga rohiyah kita, spiritualitas kita, ingat kita kepada kematian. Kalau kita ingat kepada kematian, segera cari bekal sebanyak-banyaknya untuk bekal kematian untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian barangkali Bapak Ibu rahimahullah hal yang dapat disampaikan. Silakan barangkali ada kalau ada yang perlu didiskusikan, juga mungkin ada yang perlu ditambahkan, maka silakan. Silakan, jalan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tadi ingin menanyakan Pak satu dan juga dua pendapat yang pertama tadi disampaikan mengenai atas syarat. Yang ingin saya tanyakan, saya kalau baca Al-Quran selain membacakan ada al-insa, kemudian tadi ada ataupun juga itu apa namanya Anas ya. Dan ada beberapa nama manusia yang bukan itu apa kelima ya Pak. Yang kedua mengenai target nafs, mengenai masalah jiwa. Memang dalam hal ini kita banyak yang barangkali kita belum banyak memahami tentang entitas manusia itu, yaitu terdiri dari jasad, kemudian nafs, jiwa, dan roh gitu. Sedangkan jiwa ini kan sebetulnya sentral daripada manusia itu adalah jiwa gitu. Sedangkan roh itu adalah roh dari Allah. Sallallahu alaihi disempurnakan dan dihidupkan di dalam tubuhnya rohku. Jadi roh itu adalah roh Allah, jadi sifat-sifat ilahiyah yang disematkan kepada manusia dalam takaran manusia gitu. Artinya kalau manusia kan dibandingkan bumi kan kecil, Allah kan meliputi seluruh alam semesta. Kemudian berarti manusia itu kecil dari bumi itu seperti teguh gitu alam semesta itu. Jadi memang sangat kecil. Kenapa? Seperti itu Allah itu maha hidup, maka manusia diberi kehidupan itulah maha kerja, manusia diberi kecerdasan, maha cerdas, Allah juga diberi kecerdasan. Gitu. Nah, kemudian jiwa ini difungsikan oleh akal gitu. Akal itu adalah kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional. Intelektual itu ya ada rasional, logika, empiris, kemudian juga inisiatif, kecerdasannya sampai dengan visioner. Sedangkan emosional ya terkait dengan intuisi, talenta, sense, atau feeling dan macam-macam itu. Nah, ini barangkali kita untuk mendalami itu.
ternyata kita kadang-kadang seperti tadi Bapak katakan, kita harus menjaga ruhiyah atau spiritual gitu Pak. Kalau saya kalau tadi karena ruhiyah itu merupakan sifat ilahiyah yang diturunkan dan pasti akan selalu positif itu Pak ya. Makanya kita kadang-kadang ada yang kedua mengatakan kita harus sehat jasmani dan sehat rohani. Rohani itu sudah sehat karena ruhnya Allah gitu Pak. Justru kita harus mengikuti ruh Allah, jiwa kita mengikuti itu. Tetapi yang harus sehat itu adalah jiwanya dan jasadnya itu. Kemudian mengenai masalah ingat mati itu. Betul Pak, sebagaimana kita ketahui bahwasanya salah satu yang dikatakan di dalam Al-Quran antara lain itu mengenai orang yang benar-benar beriman itu adalah ya innama amanu jadi maksudnya sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan mereka tidak ragu dan berjihad dengan hartanya dan jiwanya. Mereka lagi yang beriman itu. Jadi orang yang beriman itu adalah orang yang antara lain tadi setelah berjihad dengan jiwa dengan hartanya dan jiwanya gitu. Kemudian juga ada di tempat yang lain bahwasanya kaladina yukimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika hakku ya. Ternyata orang-orang beriman itu tadi yang dikatakan dan mengamalkan menginfakkan hartanya mereka itulah benar-benar orang beriman itu. Jadi rangkaian mendirikan sholat dan beramal itu satu rangkaian seperti makan dan minum gitu. Kalau kita sholat terus, kalau kita makan terus, bisa-bisa kita kurang air, bisa hidrasi, bisa juga stroke ya. Karena kurang minum sehingga yang benar itu ternyata orang beriman antara lain bisa masuk ke dalam hati, termasuk yang mereka yang banyak bersedekah, banyak berinfak gitu. Itulah rangkaian iman. Bukan kita rajin sholat, tetapi kita tidak rajin bersedekah, berinfak. Artinya kita rajin makan, kita minum. Bahaya dalam diri kita. Ini merupakan ayat normal Allah. Kami sudah mencoba memberikan informasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Senang saya dengar itu. Ini memang kita bisa berdiskusi hanya memang karena keterbatasan waktu kita keterbatasan waktu. Ini yang pertama terkait dengan sebutan dalam Al-Quran itu kepada manusia itu memang macam-macam dan masing-masing memiliki dimensinya tentang manusia. Ada panggilan insan. Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Itu satu, wahai manusia, insan tunggal. Kalau ya ayyuhan nas, jangan manusia sekali kolektif, jangan dari insan itu nas. Ya ayyuhan nas ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Itu wahai manusia, wahai orang-orang, beribadahlah kalian kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Nas itu jama dari insan, itu manusia terartian banyak. Kemudian ada Bani Adam. Bani Adam itu mengingatkan manusia, memanggil manusia bahwa manusia itu keturunan Adam, bukan keturunan yang lain. Apalagi yang menyebutkan manusia asalnya dari terang, itu teori dari Barat, ya, dari Darwin. Kalau kita belajar saya ingat teori Darwin, SD, SMP, teori Darwin bahwa manusia berasal dari terang. Berasal dari terang. Karena kita di dalam Bani Adam dipanggilnya itu kita sebagai keturunan Adam. Berasal dari Nabi Adam. Teori Darwin itu nggak benar sama sekali karena hingga sekarang terangnya masih ada. Kalau terangnya sudah nggak ada bisa jadi rada dimahami. Kan terangnya masih ada sampai sekarang. Kemudian kalau kita lihat, kalau memang manusia berasal dari terang, kalau orang sedang melihara kera, sekarang tiba-tiba berubah jadi manusia. Lagi dipelihara, kalau mau tahu berapa jadi manusia, bisa jadi. Tidak pernah. Ini teori yang salah. Ini maka panggilnya Bani Adam.
Kemudian ada juga panggilannya itu tadi seperti basyariah. Basyariah itu adalah sifat-sifat kemanusiaan kita. Kalau manusia yang basyariah itu yang punya potensi untuk berbuat baik, punya potensi untuk berbuat buruk, basyariah. Nah, ini kajian ini bahas ini lumayan rada panjang lah, rada panjang. Kalau kita akan panjang juga nanti bapak-bapak, ibu-ibu sebetulnya sekarang begini. Kalau dulu mah rada susah. Kalau sekarang ini bapak ibu bisa googling apa bedanya insan, nas, basyariah, bani adam, atau yang lain-lain itu. Kalau masih ada terminologi yang lain dari Google terus saya. Nah, tentu bandingkan antara situs yang satu dengan situs yang lain, membandingkan. Ini bisa kita nanti mencari informasi bisa lebih lanjut akan itu Bapak. Kemudian yang kedua tadi kaitannya dengan nafsu, kaitannya yang kedua oh ya, tentang jiwa. Jadi begini, jiwa manusia ini di dalam diri kita ada pertempuran antara ruh dan hawa nafsu kita. Dan di situ terjadi pertempuran, Bapak Ibu. Ketika pertempuran dimenangkan oleh ruh, maka yang muncul adalah an-nafsul mutmainnah. Tapi ketika kalah, maka di situ adalah an-nafsul lawwamah, nafsu yang seringkali menyesali dirinya sendiri. Atau ada juga nafsul amarah. Kalau saling mengalahkan nanti nafsul lawwamah. Kalau misalnya yang kalah itu adalah ruhnya, ada kalah sama sekali, itu nafsul amarah bisu, amarah. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu, rahimahumullah, ini juga kajiannya lumayan cukup panjang juga, Pak. Kita bahkan kalau membahas masalah ruh secara khusus itu memang ada batasannya dalam Al-Quran. Yas'alunaka 'anil ruh, pada zaman Nabi aja orang-orang bertanya kepada Nabi, kata Allah tentang ruh. Qulir ruh min amri rabbi, katakan bahwa ruh itu urusan Tuhan. Karena hingga saat ini juga kalau ditanya misalnya itu terkait dengan itu diskusi nggak pernah selesai. Kalau dokter ditanya kalau ruh manusia itu ada di mana ada ruh manusia, nggak ada yang bisa menjelaskan. Bagaimana berada dalam alam apa, dalam organ apa, dalam tubuh manusia ruh itu ada dalamnya, ada dalam otak, ada di mana, nggak ada yang bisa menjelaskan. Jadi diskusinya juga terus panjang, termasuk juga membahas masalah tadi kaitannya dengan akal qalbu, antara akal dan qalbu ini Bapak Ibu. Itu juga diskusi cukup banyak. Apalagi dalam dunia modern sekarang ini ada yang namanya otak kanan, otak kecil. Otak kanan, otak kiri. Otak kanan, otak kecil, ada otak besar, otak kecil. Tapi otak kanan dan otak kiri. Akal dan qalbu. Nah, kalau saya hingga saat ini, kalau saya masih menyimpulkan bahwa otak kanan ini adalah qalbu, otak kiri ini adalah akal, otak kiri akal. Kalau ditanya di mana letaknya qalbu dalam artian kalau kata gua kan dipakai untuk berpikir, Pak. Bukan di sini. Qalbu yang dipakai untuk berpikir bukan di dada. Kalau qalbu yang dipakai untuk berpikir, kan di sini yang dipakai mikir, yang mikir bukan otak yang otak kanan. Itu juga perlu diskusi. Ini dalam kajian sufistik, kajian sufistik modern itu ada diskusi ada buku, misalnya bukunya itu bukunya Agus Mustafa, orang ahli teknik nuklir itu rangkaian bukunya ada ternyata akhirat tidak kekal. Jadi bukunya kan ada nyeleneh gitu, ternyata akhirat tidak kekal, tentang pusaran yang jadi kawan. Nah itu banyak di dalam buku-bukunya ini karena dia orang sufi.
dan melakukan kajian-kajian yang modern itu menjelaskan di situ bagaimana pengertian kolbu, bagaimana pengertian lima, pengertian guru. Nah, ini juga diskusinya cukup panjang dan bisa betul perbedaan pendapat di situ semua. Biasanya kalau ada yang mengatakan kolbu itu adalah hati manusia digunakan untuk berpikir tidak kalau hati manusia. Ada yang berpikir mengatakan. Sementara kata Al-Quran, lahum qulubun la yafqahuna biha. Orang-orang itu banyak yang memiliki hati tapi tidak dipakai untuk memahami. Hati dalam Al-Quran dipakai untuk memahami. Berarti bukan hati dalam pengertian kita sendiri, tapi adalah hati nurani, yaitu otak anak. Bisa diskusinya kita terkait itu. Nah, baik Bapak Ibu rahimahumullah, mungkin ke depan kita bisa banyak diskusi lah Pak, insya Allah. Tadi yang ketiga itu apa Pak? Saya iman, ya. Baik. Jadi begini, yang dimaksud Bapak tadi adalah dengan sendirinya lah itu iman itu sudah mencakup secara keseluruhan. Jadi namanya kalau kita beriman tidak parsial, kita hanya ibadah malam saja. Bukan hanya kita beribadah di masjid saja, tapi kita memang berjihad di jalan Allah, mengeluarkan harta kita ibadah sosial dengan sendirinya. Kalau kita sudah beriman. Nah, memang betul Pak. Jadi begini, tidak semata-mata di dalam ayat-ayat Al-Quran itu orang beriman masih disuruh beribadah. Kalau orang dipanggil orang yang beriman itu sudah pasti sempurna. Nah, Bapak-bapak, Ibu, orang yang beriman memang pengertiannya ada tahapan-tahapan. Kalau dalam hadis Nabi begini, ketika ada orang datang ke masjid, kemudian ikut sholat berjamaah di masjid, ketahuilah bahwa dia orang beriman. Padahal dalam pengertian kita sehari-hari, mungkin bisa jadi seperti kemarin yang terekam CCTV itu di Bekasi, orang masuk ke masjid tapi terekam CCTV pulangnya nyolong kayak masjid. Kita beriman. Apakah beriman itu nyolong, tapi pulangnya nyolong kayak masjid? Tentu di situ butuh penjabaran. Tidak semua orang datang ke masjid itu beriman, perlu penjabaran. Apa niatnya dia datang ke masjid? Mau apa dia datang ke masjid? Karena banyak orang datang ke masjid, ada orang datang ke masjid niatnya seperti di Depok, datang ke masjid tapi kemudian merusak masjid. Ada kemarin di Jakarta datang ke masjid kemudian melempar bom molotov di dalam masjid. Datang ke masjid dan dia mau merusak masjid. Maka perlu pengertian, perlu penjabaran, perlu penafsiran. Jadi ketika dikatakan kata Nabi, ketahuilah kalau ada orang datang ke masjid, ketahuilah bahwa dia beriman. Juga kita pengertiannya seperti apa? Takwil kalau tadi kita takwil. Kalau ayat Al-Quran perlu tafsir. Ini juga memang banyak referensi banyak yang gitu. Nah ini insya Allah nanti kalau ini dalam kesempatan yang lain kita bisa banyak berdiskusi lah. Kita banyak berdiskusi tentang pengertian iman yang sesungguhnya. Ulaika humul mu'minuna haqqan, itu dalam Al-Quran surat Al-Anfal. Ulaika humul mu'minuna haqqan, ciri-ciri orang yang benar-benar beriman itu kan dijelaskan. Tapi kan tidak cukup hanya di situ. Ada ayat yang lain yang menjelaskan ciri-ciri orang yang beriman. Atau ada hadis Nabi yang menegasikan. Misalnya begini, orang itu suka ke masjid, orang itu suka berinfak, orang itu suka bersedekah, orang dia berjuang di jalan Allah. Tapi misalnya tidak menghormati tamu, itu oleh satu hadis saja sudah terganggu itu bagaimana? Apa kata Nabi? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah memuliakan tamunya. Ya, ada tamu tidak menghormati tamu,
Langsung tanya, mau apa? Padahal misalnya dari RT, dari RW yang mungkin membicarakan masalah pembangunan jalan atau apa, mengajak kerja bakti, udah langsung gitu. Dengan bahasa yang tidak menghormati tamu. Tamunya sedang duduk, tinggalkan aja. Apapun keperluan tamu tanya. Gugur itu tadi, walaupun misalnya kata RT Al-Quran, iman yang sesungguhnya, tapi dalam satu hal saja tidak menghormati tamu. Atau misalnya ketika berkatanya tidak baik, berkatanya tidak bagus. Itu imannya itu terganggu. Kenapa? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkata yang baik, atau kalau tidak bisa diam saja. Maksud mukhalafahnya kan kalau ada orang berkatanya tidak baik, berarti tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Nah ini juga perlu penafsiran, kita perlu pemahaman kita yang. Tapi pada dasarnya begini, kalau yang saya maksudkan untuk tazkiyatun nafs, mengajak tazkiyatun nafs, bukan hanya itu. Jadi bukan hanya itu. Kalau kata saya, mengingat kematian tidak selesai sampai di situ. Kita banyak mengingat kematian agar kita tazkiyatun nafs, tidak selesai sampai di situ. Ingat kematian, siap-siap bekalnya untuk akhirat. Ibadahnya harus sungguh-sungguh. Bagaimana kita berhati-hati dalam menjaga ucapan kita, dalam menjaga pendengaran kita, dalam menjaga perilaku kita dalam keseharian kita. Jadi belum selesai. Terima kasih Pak, ini Bapak berikan wawasan tambahan. Baik Bapak Ibu, karena keterbatasan waktu, kita sampai di sini dulu. Insya Allah kalau ada umur, tentu ya kita sampai hari Ahad yang akan datang. Banyak saudara-saudara kita yang sudah meninggalkan kita dengan sebab apapun, karena COVID, karena yang di luar COVID lebih banyak. Yang di luar COVID ini penyebabnya lebih banyak yang meninggal dunia. Hanya nggak dihitung. Tapi yang kena COVID yang dihitung. Tapi tetap kita waspada, tetap menjaga jarak, pakai masker, cuci tangan, senantiasa menjaga kesehatan, senantiasa menjaga diri supaya kita tidak terlibat dalam kerumunan. Ikhtiar salah satu. Demikian barangkali bapak-bapak, ibu-ibu yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas kehilangan dan kekurangan. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.